You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez diakui Francesco Bagnaia sedang sangar-sangarnya dan bikin minder pada MotoGP 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, merasa bisa menyaingi Marc Marquez yang tampil cukup dominan hingga seri terakhir MotoGP 2025. Sensasi yang berbeda sebagai pembalap tim pabrikan Ducati tengah dialami Francesco Bagnaia setidaknya hingga dia merampungkan 4 balapan awal. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu menghadapi tekanan yang berat karena rekan setimnya yaitu Marc Marquez tampil lebih moncer darinya. Sebagai rekrutan anyar, rider berjuluk Baby Alien itu selalu tampil lebih baik dari Bagnaia baik saat kualifikasi, sprint hingga balapan utama. Dari 8 balapan yang telah dijalani, sprint dan GP, Marquez sudah menorehkan kemenangan sebanyak 7 kali dan Bagnaia baru 1 kali. Satu-satunya kemenangan Bagnaia terjadi pada GP Americas di mana dia mengambil alih posisi Marquez yang terjatuh saat memimpin lomba. Rentetan kekalahan dari peraih 8 gelar juara dunia itu menghadirkan tekanan tersendiri bagi Bagnaia yang lebih dulu bergabung dengan Ducati. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu masih dilingkupi rasa bersalah setelah dia gagal menjadi juara dunia pada musim lalu. Bagnaia juga merasa akibat kegagalannya itu Ducati ingin menciptakan situasi yang berbeda di garasi dengan merekrut Marquez sebagai rekan setimnya. Saya rasa Ducati memang menginginkan situasi ini terjadi, musim lalu mereka kehilangan gelar juara dunia karena kesalahan saya, ucap Bagnaia. Memiliki motor tercepat di grid, memenangkan 18 balapan termasuk sprint dan kemudian gagal menjadi juara dunia berarti ada sesuatu yang aneh. Saya adalah orang yang kalah karena selalu berada di sana untuk meraih kesuksesan. Tapi alih-alih finish saya malah mengalami crash atau masalah saat berada di depan, imbuhnya, seperti dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Walau merasa minder dan tertekan, Bagnaia masih percaya dirinya bisa menjadi saingan rider asal Spanyol itu hingga seri terakhir MotoGP 2025 di Valencia. Saya pikir kami bisa bertarung dengan baik hingga Valencia, ucap Bagnaia. Setelah tahun lalu, penting untuk mencoba merespons dan memenangkan kejuaraan dunia lagi, tuturnya menambahkan. Tak bisa dipungkiri bahwa Bagnaia merasa minder setelah melihat performa yang ditunjukkan Marquez bersama tim pabrikan asal Italia tersebut. Saya tahu musim ini akan sulit dan berat karena tantangan yang harus saya hadapi dengan Marc Marquez, kata Bagnaia. Jika saya menang, itu akan sangat luar biasa, saya harus terus bekerja seperti ini. Marquez mungkin adalah pembalap paling kompetitif yang pernah saya miliki sebagai pesaing. Saat ini kami bekerja dengan sangat baik sebagai sebuah tim dan mencoba mencari cara untuk meningkatkan diri bersama sepanjang akhir pekan. Marquez telah beradaptasi dengan sempurna dengan strategi tim dan suasananya tetap bagus, bahkan lebih baik dengan cara ini. Saya belum pernah berbicara dengannya sebelumnya dan saya senang bisa bertemu dengannya dan bisa melihat seberapa baik hubungan kami, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez soal rivalitas dengan Pecco Bagnaia, sudah dewasa, kami nggak perlu perang. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menanggapi banyak pihak yang kaget karena ia dan Pecco Bagnaia akur di MotoGP 2025. Menurutnya, ini terjadi karena ia dan Bagnaia sudah dewasa dan tak perlu cekcok. Marquez juga menyatakan bahwa rivalitas rekan setim tidak perlu dibawa sampai keluar trek. Selama berkarier di MotoGP, Marquez pernah bertandem dengan banyak nama besar, dari Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro, Joan Mir, sampai Bagnaia. Di antara para rider ini, Marquez menjalani duel paling sengit dengan Pedrosa, yang jadi tandemnya di Repsol Honda pada 2013 hingga 2018. Meski begitu, Marquez sempat diprediksi akan menjalani rivalitas yang jauh lebih sengit dengan Bagnaia. Sebab,
Keduanya merupakan juara dunia MotoGP, apalagi Bagnaia merupakan anak didik dari Valentino Rossi, yang cekcok dengan Marquez sejak 2015 lalu. Nyatanya, mereka justru akur-akur saja. Marquez dan Bagnaia bekerja sama mengembangkan Desmosedici dengan baik, dan bahkan kerap menghabiskan waktu bersama di luar sesi latihan, kualifikasi, dan balapan pada pekan balap MotoGP. Saya sudah bilang, dan saya bakal bilang lagi, saya tidak menanggapi rivalitas dengan seorang rekan setim dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan saat masih berusia 20 tahun. Pada usia 32 tahun, saya paham bahwa rivalitas di trek memang ada, tetapi di luar trek, kami semua manusia biasa, ujarnya. Kami bisa mengobrol. Tak ada gunanya menciptakan perang ketika tidak dibutuhkan. Di dalam lintasan, semua orang memang mencari ketertarikannya sendiri-sendiri dan bekerja untuk tim masing-masing. Target Ducati adalah merebut gelar dunia, tak peduli dengan 93 atau 63, lanjut Marquez. Tak cuma ke rekan setim, Marquez juga menunjukkan sportivitas kepada pembalap-pembalap lain. Contohnya kepada Jorge Martin, yang terus mendapatkan dukungan moral dari Marquez akibat berbagai cedera parah yang dialaminya awal tahun ini usai mengalami 3 kecelakaan horor. Ketika cedera, saya selalu bilang saya tak mau ini terjadi kepada siapapun, apalagi kepada sang juara dunia. Itu alasan saya memberinya semangat. Saya bisa merasakan apa yang ada di pikirannya, tetapi saran saya adalah ia tak perlu ambil keputusan apapun, entah dia cedera atau tidak, tutup Marquez. Sementara itu, Marquez, saya bukan versi lebih baik dari sebelum cedera parah. Marc Marquez tidak percaya sedang berada di versi terbaik, melampaui dirinya saat tak terkalahkan pada 2019, kala merebut gelar MotoGP terakhirnya sebelum cedera. Marc Marquez mengadakan konferensi pers dengan media di Madrid, sebagai bagian dari perjanjian sponsor dengan merek bir Spanyol Estrella Galicia 0,0. Pertemuan ini dijadwalkan tepat sehari setelah kecelakaan di Austin, di mana pembalap Ducati itu kehilangan pimpinan klasemen kejuaraan dunia. 3 pekan kemudian, pembalap yang kembali bertahta di kejuaraan dunia setelah memenangi 2 balapan di Qatar tersebut menemui media Spanyol. Juara dunia 8 kali ini menghadapi MotoGP Spanyol akhir pekan ini sebagai favorit utama. Kami tiba di momen yang sangat berbeda dibandingkan 2024. Kami akan mencoba untuk menjaga momentum. Itu tidak selalu berarti menang, tapi berada di 3 besar, tegas Marquez dengan nada yang jauh dari euforia, terutama setelah mengatasi pengalaman buruk akibat cedera. Setelah masa pemulihan yang panjang, saya lebih menghargai apa yang terjadi saat ini. Momen yang saya dan saudara saya jalani. Setelah setiap hari Sabtu, saya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak normal. Tidak setiap akhir pekan akan seperti sekarang. Tapi ya, saya menikmatinya lebih dari sebelumnya. Menang itu tidak normal. Namun, di luar kesalahan di Austin, pembalap Ducati itu sangat superior. Itu adalah kata yang saya coba hindari, itu membuat Anda sedikit lengah. Dan itu membuat Anda melakukan kesalahan. Yang terjadi di Austin bukan karena terlalu percaya diri, saya mencoba untuk menginternalisasi ucapan saya. Terakhir kali, saya merasa seperti itu saat mengendarai motor adalah 2019. Segalanya berjalan baik bagi saya, dan sekarang juga berjalan baik. Tapi, para rival terus meningkat dan mereka makin dekat dan dekat, ucapnya. Marquez di kejuaraan terakhirnya, 2019, bisa jadi adalah yang terbaik yang pernah ada, meskipun versi yang dia bangun tahun ini juga memiliki kemiripan. Saya tidak bisa menganggap diri saya sebagai pembalap yang lebih baik daripada sebelum 2020 setelah 4 operasi pada lengan saya. Saya harus bekerja lebih keras untuk mencapainya. Tapi, saya siap untuk itu dan sekarang saya sudah tiba, saya mencoba melupakan lengan saya, ucapnya. Hal ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Tapi, ini juga sebuah roda, Anda mendapatkan kepercayaan diri, fisik, dan Anda tidak terlalu mengingat masalah. Dengan fisioterapis, saya mengeluhkan bahu kiri saya, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya sudah lama tidak mengeluh. Itu pertanda baik. Saya tidak lebih baik dari tahun 2019, saya berbeda. Saya memiliki mentalitas yang berbeda. Saya tidak berani mengatakan saya lebih kuat, tapi saya jauh lebih tenang. Pada 2019, satu-satunya hal yang penting adalah menang,
saya memilikinya di dalam diri saya. Tahun ini, tekanannya sama, tetapi saya pribadi tidak merasa berkewajiban untuk menang. Dengan semua yang telah terjadi, saya senang. Saya tidak merasa berhutang budi pada diri saya sendiri. Saya telah mencoba segalanya dengan kekuatan saya, dan saya berada di tempat yang saya inginkan, meraih kemenangan dan podium setiap akhir pekan. Kembali ke IP Spanyol akhir pekan ini, Jerez menjadi akhir pekan pertama pada 2024 di mana Marc bertarung dengan Pecco Bagnaia untuk meraih kemenangan. Tahun ini, jika saya memiliki kesempatan untuk menang, saya akan merayakannya. Tapi tahun lalu, podium itu sangat penting. Anda tahu apa yang saya pertaruhkan saat pergi ke Gresini? Itu adalah akhir pekan pertama di mana saya benar-benar kompetitif. Saya merasa kepercayaan diri saya akan kembali, kenangnya. Jerez, tepatnya, adalah sirkuit di mana ia mengalami cedera pada 2020, sebuah kemenangan sekarang akan menutup sebuah lingkaran. Lingkaran bagi saya sudah tertutup dan dengan busur di tangan. Saya harus menghindari ekspektasi akhir pekan ini, dari mereka yang berharap melihat saya menang, tapi saya bersyukur, ucap ex-rider Gresini. Ketika Anda ingin memperebutkan gelar, saya rasa saya berada di tempat terbaik, tim resmi dan motor resmi. Ketika Anda memiliki semua itu, tak ada yang lain. Saya berada dalam situasi yang ideal dan itu ada di tangan saya. Tapi Gresini membuat Bastianini menang, sedangkan saya. Itu adalah tim yang hebat, tapi motor merah adalah yang paling dicari, urainya.